Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Saya Arifin, peserta Angkatan 15, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, Puslatbang KDOD Samarinda, tahun 2020. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang ringkasan materi Whole of Government. Berikut ringkasan yang akan saya bahas. Konsep Whole of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaborasi pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Pendekatan WOG ini sudah dikenal lama dan berkembang seperti di Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Pendekatan WOG di beberapa negara ini dipandang sebagai bagian dari respon terhadap revolusi paradigma New Public Management atau NPM yang banyak menekankan aspek efisiensi dan cenderung mendorong ego sektoral dibandingkan perspektif integrasi sektor. Mulai dari tanya yang bisa kita lihat, faktor WOG ada dua, ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Faktor internal yang adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Jadi ini bisa kita lihat dari dalam sebuah instansi pemerintahan atau satu instansi pemerintahan, baik dari pemerintah pusat, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Jadi bagaimana WOG dilakukan? Jadi diperlukan sebuah koordinasi, integrasi, kedekatan, dan pelibatan. Jadi harus ada koordinasi antar institusi atau antar sektor yang saling mengintegrasi. Misalkan dalam integrasi kebijakan atau integrasi data yang membangun sebuah kedekatan dan pelibatan untuk mencapai tujuan bersama. Untuk SDGs, Sustainable Development Goals. Tujuan dan manfaat menghilangkan kontradiksi dan tensi antara kebijakan, penggunaan sumber daya lebih baik, menghasilkan sinergi atau cara kerja lebih smart, menghasilkan pelayanan lebih terintegrasi atau mulus, seamless. Persoalan koordinasi, redundansi, adanya kebijakan atau program yang sama dari tiap sektor, kementerian atau lembaga misalkan. Incoherence, adanya kebijakan yang berbeda dalam satu instansi. Lakunya belum adanya instansi yang menjalankan kebijakan atau program dalam suatu kegiatan tertentu.
penerapan teknologi dalam pelayanan yang terintegrasi, penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Jadi ini dipentingkan untuk saling mengintegrasi kebijakan dan program dari tiap sektor, melibatkan multi sektor. Jadi ini yang pertama, identifikasi isu, masalah, analisis kebijakan instrumen, konsultasi, koordinasi, desisi, implementasi, evaluasi. Ini yang dipentingkan, koordinasi dalam siklus kebijakan dari tiap sektor, multi sektor yang dilibatkan. Ini adalah tantangan dalam praktek WOG, kapasitas sumber daya manusia dan institusi, nilai dan budaya organisasi, dan kepemimpinan. Ini yang menjadi tantangan bagi kita, khususnya di Indonesia, atau di instansi kita masing-masing. Ada contoh praktik WOG dalam pelayanan publik, pelayanan yang bersifat administratif, misalkan akta lahir, kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, pelayanan jasa, yang di sektor pendidikan, pelatihan, pelayanan barang, misalkan di sektor fasilitas, infrastruktur, dan pelayanan regulatif, misalkan yang terkait dengan hukum dan perundang-undangan. Adapun berdasarkan polanya, pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, pola pelayanan elektronik. Misalkan yang sudah kita terapkan di Indonesia adalah pola pelayanan satu atap pada penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor. Jadi ada dari Polri, pemerintah daerah, dan Jiwasraya yang saling terintegrasi untuk pelayanan publik. Implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Ini sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks governance yang lebih baik, good and clean governance. Jadi pemerintah harus memanfaatkan seluruh sumber daya dan segenap dana yang dimiliki untuk mewujudkan WOG dalam pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah sangat terkait erat dengan prinsip-prinsip dan tujuan pemberian otonomi daerah, baik kepada daerah provinsi maupun kepada daerah kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Ini yang sempat saya bahas dalam diskusi kemarin tentang kebijakan satu peta atau map polisi dan undang-undang tentang satu data Indonesia yang mengintegrasikan data spasial dan data non spasial untuk pembangunan berkelanjutan dan pengambilan kebijakan di setiap instansi multisektor. No map, pentingnya peta, no plan, no map, no investment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.